Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semuanya, konco Jombangan. Jadi pada malam ini kita akan spesial yaitu Jandoman edisi Agustus tahun 2022. Nah sore hari ini atau malam hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial karena kita akan membahas tentang sektor pariwisata. Topik yang kita angkat adalah semangat pariwisata desa, inspirasi dari kampung adat Segunung. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Cak Supii yang merupakan Ketua Kampung Adat Segunung. Nah, teman-teman semuanya bicara soal pariwisata, Jombang tentu punya banyak sekali potensi pariwisata ya. Dari yang dekat Sungai Berantas sampai yang daerah pegunungan di daerah Bareng dan juga Wonosalam. Nah, saya belum kenalkan diri, nama saya adalah Johar, saya adalah founder dari Jombangan. Nah, kita undang dulu teman-teman dari Kampung Adat Segunung. Teman-teman nanti tanya ya, karena kita akan jawab pertanyaannya satu persatu. Oke, semoga teman-teman kabarnya baik. Sekarang musimnya lagi pancaroba sepertinya. Kadang panas, kadang dingin. Jadi teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan juga fit. Oke, halo, selamat malam. Cak Supi. Ya, selamat malam. Oke, apa kabarnya Cak Supi? Alhamdulillah Oke, baik. alhamdulillah baik. Gimana Wonosalam? Dingin? Ya, kemarau ini pasti kalau malam dingin sekali Ah, karena siangnya biasa. siap, oke. Jadi Cak Supi mohon izin karena mungkin selama setengah jam atau 40 menit ke depan kita akan ngobrol ya Cak Supi. Untuk teman-teman yang kiranya belum tahu Kampung Adat Segunung itu apa gitu ya dan di mana lokasinya, kita sangat terima kasih karena kehadiran ketuanya langsung yaitu Cak Supi gitu. Nah, saya mau nanti tanya jawab dan ini sebenarnya ngobrolnya santai ya Cak Supi ya. Oke, Ye, ye. monggo, pertama dikenalkan Cak Supi kepada teman-teman yang ikut serta. Siap, ye. Ya, perkenalkan saya Supii, asli dari Segunung, Desa Caranggulung, Wonosalam. Keseharian saya yaitu petani perkebunan dan juga peternakan sapi perah. Itu sedikit informasi tentang saya. Oke, kalau ngomong-ngomong soal Segunung, Cak Supi, ini lokasinya sebenarnya di desa mana? Kalau teman-teman yang belum pernah ke sana. Segunung Segunung letaknya di Desa Caranggulung. Cak siapa ya kalau boleh tahu? Oke, saya Mohon Johar. maaf. Eh, Saya Johar. Johan, Ya, Johar. Johar. Oh Oke. ya, ya Segunung itu di lereng Anjasmoro, tepatnya di Desa Caranggulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Cuman kita ketepatan berada di kaki gunung, sebelahan sama hutan. Oh, sebelah dengan hutan. Menarik. Saya pernah ke sana beberapa kali gitu ya, Cak Supi, dan memang secara alam keren sekali ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ngomong-ngomong soal nama, Kampung Adat, mulai kapan inisiatif Kampung Adat ini ya sebagai tujuan wisata mulai dikembangkan? Sebenarnya kita kalau dibilang itu tanpa sengaja sih bikin kampung adat. Kampung adat kita kita dirikan sejak 3 tahun yang lalu, tepatnya Januari 2020. Insya Allah 2020 kita mulai membuat brand yang namanya Kampung Adat. Itu sebuah wisata yang basisnya masyarakat, yang kita kedepankan apa itu kearifan lokal dan budaya-budaya masyarakat setempat. Nah, kalau yang aku pelajari ya, kalau belajar pariwisata, eh, mengubah desa atau daerah yang awalnya bukan destinasi wisata menjadi destinasi wisata pasti PR-nya banyak. Terutama bagaimana meyakinkan masyarakat, ngeten nggih, Cak Supi. Gimana waktu awal-awal meyakinkan masyarakat bahwa ini ada konsep, kita buat kampung adat sebagai destinasi wisata sampai mereka, oh ternyata betul kampung kita punya potensi dan ayo bareng-bareng kita kembangkan. Sebenarnya sih ya awalnya memang susah, yang namanya jangankan menata sebuah lingkungan atau katakanlah kita kampung adat ini satu dusun, Hmm. menata rumah tangga itu aja sangat-sangat susah. Tapi dengan kita bersama
teman-teman penggiat lainnya, kita selalu kompak, selalu kumpul, dan kita sering ngomong-ngomong tentang apa itu wisata. Ya alhamdulillah, dengan kita berjalan 3 tahun itu suka duka atau istilahnya beberapa halangan dan lain sebagainya itu pasti ada, tapi ya alhamdulillah kita sedikit demi sedikit telah berproses, dan sampai sekarang meskipun belum semua warga merasakan dampak dari usaha yang kita katakanlah wisata yang kita bikin, tapi paling enggak sebagian warga sudah bisa merasakan dengan adanya kampung adat. Iya. Nah, masih terkait nama Cak Supii, adat. Kira-kira kalau di sana adat apa yang ada dan masih dilestarikan sampai sekarang? Sebenarnya kita ngomong dari awal aja biar kita nggak apa ya gambarannya adat-adat yang kayak Badui atau kayak adat Dayak dan sebagainya, enggak. Kita sebenarnya adat budaya kita sama sih seperti adat-adat teman-teman Jawa lainnya, kayak kita berada di gunung, adat kita sama kok dari dusun-dusun sebelah atau desa-desa sebelah, tapi kita lebih melestarikan atau kita lebih menggali potensi adat budaya yang pernah ada. Dan adat budaya yang kita ada saat ini sebenarnya kayak event-event besar sih yang kita utamakan untuk lebih lebih mempererat tali silaturahim antar warga dan sebagai ajang komunikasi dan ajang sosialisasi tentang wisata. Jadi kita sering-sering mengumpulkan warga kayak gitu. Oke, ini ada yang komen gamelan heritage ya. Dia tanya Bapak PI kapan diadakan konser gamelan di Kampung Adat Segunung. Saya lihat memang berapa kali Kampung Adat punya beberapa set gamelan ya, setahu saya, Cak Supii. Dan sering ada latihan ya, anak-anak atau orang dewasa, betul nggak? Betul. Nah, ini semoga Ya, nanti kita kalau punya, ya, punya ya ini, silakan. kampung adat sendiri uh, punya 3 event besar, jadi seperti punya Wewit Kopi, agenda Wewit Kopi kita agendakan secara bersama-sama, seperti kita punya ruat mata air atau ruat sumberan, itu kita juga adakan event besar-besaran juga, kita melibatkan semua warga, dan seperti gerbek suro atau istilah suruhan kita juga selalu melibatkan warga, dan itu kita memang kita adakan agenda kita tiap tahun. Oke. Nah tadi Cak Supii kan kesehariannya berkebun gitu ya, dan beberapa warga di sana juga berkebun atau mungkin beternak. Tadi disebut kopi. Apa aja hasil perkebunan di Segunung, Cak Supii? Yang kalau wisatawan ke sana harus beli atau nyicip gitu. Iya, ya kalau di sini sih produksi terbesarnya kopi jenis robusta yang itu 90% warga punya, dan untuk sapi perah itu 30% atau 25% lah sapi itu sudah punya, dan mulai kita kembangkan lagi yaitu susu etawa sudah mulai ada, dan dari itu semua ya apa ya usaha-usaha masyarakat itu selain kita jual mentahnya juga kita jual dengan siap saji. Katakanlah kayak susu kita sudah punya seperti olahan-olahan kayak pasteurisasi, bikin permen, bikin steak dan lain sebagainya. Kayak kopi pun kayak gitu, kita sudah punya barista yang siap menyajikan kopi dengan ala kekinian lah. Kopi ala kafe gitu ya. Walau di desa, tapi sajanya seperti kafe gitu ya, Cak Supii ya. Oh, berarti kalau misalnya saya atau teman-teman yang ke sana beli tadi produk entah permen atau susu yang sudah siap konsumsi itu ada ya produknya ya, ready ya. Siap, ada ready ya. Oke, oke. Tadi ngomongin berkunjung ke sana, teman-teman mungkin penasaran. Kalau ke destinasi wisata kan kadang kita bayar tiket masuk. Kalau di Segunung, apakah ada tiket masuknya? Segunung untuk masuknya free. Jadi nggak ada tiket masuk, silahkan jalan-jalan ke Segunung, menikmati suasana keaslian Segunung, suasana keramahan warga. Ya mungkin kalau memang harus keluar uang itu untuk oleh-oleh atau untuk pengembangan apa itu membeli produk-produk lokal Segunung, kayak kita punya batik, kayak punya olahan makanan jenis apa itu rempah minuman rempah yang instan dan lain sebagainya kita punya, dan itu memang
memang masih minim sih untuk oleh-oleh, tapi paling enggak tidak ada lah untuk oleh-oleh di bawah dari gunung. Oke, setuju. Jadi kalau teman-teman yang jalan-jalan, kalau ini alhamdulillah ya, maksudnya belum ada tiket masuk gitu. Jadi teman-teman perlu bawa uang buat apa? Buat belanja oleh-oleh. Kan tadi bawain orang rumah minuman rempah atau olahan susu dan lain-lain ya. Selain bawa oleh-oleh, teman-teman juga bisa membantu nih produsen atau teman-teman UMKM di Segundung supaya bisa memasarkan produknya. Nah, tadi ada event lain ya, Wiwit Kopi, terus ada Suro gitu ya, dan event-event lainnya. Saya lihat Ya, di Instagramnya Segunung, itu ada banyak event yang melibatkan anak-anak. Ada gamelan, tari, dan lain-lain. Boleh di-share, karena kan gini, Cak Supi, kadang kalau di daerah lain gitu ya, ngajak anak-anak untuk berkesenian tradisional tuh susahnya setengah mati. Karena anak-anak kan sekarang ya, main games tuh, atau main-main lainnya ya, yang bukan tradisional. Gimana tipsnya? jadi memang mulai saat ini kita kita budayakan lah anak-anak biar suka dengan kebudayaan kita. Ya alhamdulillah kita punya gamelan dan kita punya sarana-sarana untuk pengembangan bakat sih. Jadi awalnya si anak-anak juga ogah-ogahan, tapi Nah, begitu ya bertepatan di sini ada kita punya seniman juga yang ahli maksudnya dia pandai dalam hal menabuh gamelan dan dia juga sudi memberi pelajaran atau nguruki anak-anak itu dan asik anak-anak itulah akhirnya suka dan sampai sekarang pun kalau main ya ke gamelan mainnya ke gamelan jadi dalam hal ini kita mungkin baru ada 5 bulanan lah anak-anak belajar gamelan tapi sudah siap kalau ditampilkan setiap event setiap apa gitu eh, tanggapan dari pengunjung atau apa itu luar biasa anak-anak gunung kayak gitu. oke, nah ini masih menyambung ada pertanyaan dari Mas Dir underscore 165. Assalamualaikum Nuwun Sewu. Waalaikumsalam. Untuk Kampung Adat Segunung, apakah melayani undangan tampil untuk pentas di acara budaya area Jombang? Seperti misalnya tampil gamelan, tari, dan sebagainya. Menurut Matur Nuwun Rahayu, silakan Cak Supi. Ya siap ya apapun jenis bantuan atau jenis istilahnya ada yang mau kolaborasi mau meramaikan kita selalu terbuka siapapun di sini bahkan ada kemarin dari teman guru tani kebetulan dia tuh ahli dalam hal tari dia pun siap ingin istilahnya berpartisipasi di Segunung dan ingin ikut mengembangkan potensi Segunung dalam hal tadi kita pun sangat sangat mengapresiasi sangat sangat senang sekali. Hmm, siap. Nanti kita akan ngomong kolaborasi setelah ini, tapi saya mau tanya soal alam, Cak Supi. Tadi disebutkan ada sumber air. Ada sumber air apa di Segunung? Segunung itu ketepatan di bawah gunung jadi kita punya banyak mata air kalau kita bilang sumber mata air berapa itu kita susah ngitungnya. Tapi kalau Banyak. kita punya sumber mata air yang besar yaitu mata air Bosini sama mata air Sumber Miren. Untuk mata air Bosini itu ya awal kampung adat ada ya dari mata air Bosini itu karena kita merawat dan sebagainya dengan swadaya masyarakat. Akhirnya dengan kita merawat sumber mata air, pelestarian alam dan sebagainya, kita membuat kampung adat dengan kearifannya atau dengan kebersamaan warga dan untuk sumber kemiren yang kedepannya mungkin dalam beberapa tahun belakangan nanti kita akan ada destinasi seperti Patirtan itu di Sumber Miren itu letaknya bertepatan di pertengahan perkampungan sih di tengah-tengah kampung Segunung kayak gitu. Oh, kalau peteritan berarti nanti pengunjungnya bisa mandi atau bisa basuh apa ya? Wajah dan lain-lain atau gimana? Ya, ya. Ah, Nah, jadi konsepnya sih Patirtan kayak Jolotundo atau kayak apa. Jadi sumberan itu sebagai sumber penghidupan kita jadi kita nggak semena-mena istilahnya tidak untuk euforia atau untuk apa yang jelas sumber mata air itu kita tetap kita hormati sebagaimana karena kita di hulu jadi kalau mata air tercemar nanti kasihan lah yang di bawah kalau kita bikin kayak kolam renang dan lain sebagainya bukan seperti itu tapi tetap untuk arena-arena refreshing aja sih.
Jadi kayak untuk tempat apa wudhu atau untuk sekedar membasuh muka dan sebagainya kayak gitu. Ada ini nggak kepercayaan lokal kalau bakso muka di situ bisa awet muda? Ada nggak? Oh iya 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 bisa bisa Oh bisa bisa. kita nanti kita kasih apa ya kayak kayak kata-kata seperti itu bisa lah kepercayaan biar orang lebih lebih apa sih lebih lebih tertarik aja ke segunungnya. Iya, ini tadi saya baru ke Mas Dir ya yang tanya undangan. Silakan teman-teman Segunung terbuka untuk kolaborasi, ajakan kerjasama dan lain-lain. Silakan kontak ke ini ya, kontak personnya Segunung. Ada di website, yang aku tahu ada di Instagram juga. Nah, iya kalau saya cuci muka di sana, saya pasti akan lebih muda daripada kakek saya. Pasti itu. Oke, eh, saya mau ini bahas sekarang kolaborasi nih, Cak Supii. Tadi kan ada yang bantu tari, kemudian aku lihat juga ada beberapa mahasiswa ya yang mengadakan kegiatan kuliah kerja nyata. Eh, Bagaimana kolaborasi selama ini dilakukan gitu ya? Kalau ngomongin pariwisata kan pemangku kepentingannya banyak. Ada pemerintah daerah, ada pihak swasta, ada institusi pendidikan, media massa. Bagaimana selama ini di Segunung? Kalau aku lihat banyak sekali nih anak-anak KKN ya, kuliah kerja nyata selama ini di sana. Ya, ya sebenarnya ya saya sangat alhamdulillah lah banyak yang memperhatikan dengan adanya hmm, wisata Kampung Adat Segunung. Paling enggak timbul ketertarikan dari beberapa pihak untuk paling enggak ikut ikut underbeni atau ikut ikut pingin mendampingi dalam hal apapun yang ada di Segunung. Kayak kemarin ada dari kalau dari mahasiswa sudah sering sekali kayak sampai teman-teman ngomong kalau di sini tuh kampung KKN saking seringnya kayak gitu. KKN di Jadi Segunung. ya, jadi kita memang alhamdulillah dengan adanya banyak banyak orang-orang pinter, orang-orang yang kompeten di bidangnya bisa ikut membantu dalam hal pengembangan seperti UMKM kita mulai ditingkatkan, istilah SDM warga sudah mulai meningkat dan sebagainya. Memang banyak sekali, banyak sekali. Dan dari dinas-dinas terkait pun kayak dinas kebudayaan, dispora atau dari dinas lingkungan hidup semuanya ikut ikut istilahnya mendukung, sangat mendukung dengan giat di Segunung kayak saat ini. Ya, dan dari media massa, saya pernah lihat ada liputan TV juga ya, betul ya, yang meliput di Segunung. Iya, ya ada. Liputan TV mana? Di CTV, CTV juga ada. Oh, di TV juga. Trans 7 juga pernah. Iya. Nah, yeah. Iya, saya pernah lihat sebetulnya. Oke, jadi semoga nanti kolaborasinya makin banyak gitu ya dan beragam. Terus udah awal Ya, dalam 3 tahun ini sudah banyak berarti ya, Cak Supi ya. yeah. Iya, iya, dan ini ya supaya, Jadi iya silakan. pasti kok. Memang gini, uh, istilahnya seperti konsep kita setiap tamu apapun siapapun tamunya yang datang itu sebagai apa promo kita. Jadi kita selalu berpesan sih. Jadi untuk kalau memang ada jeleknya Segunung, silakan ceritakan ke kita. Tapi kalau ada baiknya Segunung, tolong diceritakan di teman-temannya, saudaranya, atau di luar daerah. Jadi paling tidak kita selalu menerima kritik dan saran dari semuanya yang hadir. Harapan kita nggak mungkin begini terus. Kita bukan bersaing sih, kita sesama wisata itu bermitra kok, bukan bersaing. Tapi paling tidak kalau ada pengunjung dengan dia berani mengkritik kita, berarti dia itu respect sama kita dan memang dia itu perhatian. Memang itu yang harapan kita, biar kita bisa lebih lebih berkembang lagi dan bisa lebih apa ya, lebih lebih produktif lagi kayak gitu. Iya, ini buat teman-teman semuanya, kalau ngomongin desa wisata ya, untuk teman-teman yang ikutan live ini, pembentukan desa wisata itu bukan sesuatu yang gampang ya, karena kan melibatkan masyarakat gitu ya. Dan desa wisata itu juga ada stagingnya, mulai dari yang baru inisiatif awal gitu ya, sampai yang mandiri. Nah, mandiri itu benar-benar namanya sudah ada, eh, masyarakat apa wisatawan itu juga banyak, mereka bisa mengelola keuangan semuanya dengan sangat bagus. Nah, di Indonesia juga sudah ada beberapa yang mandiri. Dan along proses itu ya, dan 3 tahun ini, kalau tadi dengar cerita Cak Supii, udah keren sekali gitu ya. Dan on the right track lah, di track yang tepat gitu ya, Cak Supii. Supaya nanti tadi, plannya, rencananya banyak gitu, dan semoga bisa memberikan manfaat lebih banyak untuk
warga setempat. Untuk teman-teman yang mau Amin. pertanyaan, silakan sambil nunggu saya mau ngobrol lagi dengan Cak Supii. Tadi kalau ke sana bisa nyoba kopi, bisa nyoba susu sapi, mau dikembangkan susu kami etawa ya. Kalau kuliner, makanan, mau makanan berat, jajanan apa yang bisa kami coba di sana? Kalau kuliner kita sangat kaya sih yang namanya kuliner, tapi ya gitu jangan kaget. Kita kulinernya kuliner deso ala-ala kampung adat. Jadi di sini kita punya unik-unik sih. Ada nasi goreng dewul, ada sambal klotok, sambal pete, sayur lompong dan apa ya masih banyak lagi lainnya. Tapi dengan suguhan kita yang sangat-sangat sederhana itu, ya alhamdulillah semua tamu yang kita suguhi itu pasti nambah dan bungkus kalau pulang. Iya, apalagi kalau ke sana dingin-dingin makan kenyang, bentar lagi lapar kan, jadi pengen nambah lagi. Ya kalau teman-teman kalau suasana, Sayangnya ini lain mas. Coba asli, pasti ada di sini minuman kopi, dewo dan lain sebagainya sudah tersedia. Ini monggo, ini ada kopi, kopi asli segunung. kopi segunung. Teman-teman bisa main ke kebunnya. Kalau lagi panen bisa ikutan panen tadi ya. Bisa ngelihat Betul, betul, pemrosesannya betul. sampai bisa menikmati hasil kopinya langsung. Menarik sekali. Ya, Dan tadi saya suka sekali ya bahwa antara destinasi satu dengan yang lain tuh bermitra sebenarnya, tidak bersaing satu sama lain. Saya setuju sih gitu. Saya bukan pengelola destinasi ya, tapi saya belajar kalau makin banyak bermitra tuh, misalnya orang ke Wonosalam, kalau dulu cuma ada satu destinasi, orang ke sini ke sana paling cuma 2 jam gitu ya. Sekarang kan jujukannya banyak. Ada A, B, C, segunung. Jadi orang tuh mampir-mampir. Dulu mungkin cuma 2 jam, ya, jadi setengah hari, mungkin jadi 1 hari sampai nginep gitu ya. Harapannya kan, karena teman-teman ya. semakin lama length of stay atau masa masa menghabiskan waktu ya wisatawan suatu destinasi, kemungkinan uang yang dibelanjakan itu juga akan lebih besar gitu. Itu teorinya seperti itu dan faktanya memang seperti itu. Oke, jadi ada banyak ya tadi sayurannya oke, nasi goreng tiwul. Kalau di daerah lain cuma ada tiwul. Kalau ini dibuat nasi goreng gitu ya. Dan unik, perlu dicoba. Nah, untuk wisata ke sana, kalau ada ini nggak, paket wisata nggak, Cok Supi? Kalau misalnya dengan keluarga, jadi nggak cuma mungkin datang foto dan pulang, tapi mau paket wisata ada nggak? Untuk personal, perorangan, individu, atau untuk kelompok gitu ya, atau keluarga misalnya. Untuk paket wisata kita mulai mencoba. Jadi kalau saat ini tergantung pilihannya berapa, tapi kita lebih ke apa partai. Jadi kalau untuk satu dua orang tetap kita layani, tapi dalam hal ini kita kita prioritasnya sebagai tamu aja sih, bukan wisatawan. Cuman kalau ada kunjungan kayak satu keluarga butuhnya apa-apa saja, nanti bisa langsung kita prinsipnya harus calling dulu. Harus calling dulu. Nanti misalkan kayak siapapun yang mau berwisata ke Gunung butuh tempat menginap, kita ada di sini ada kayak edukasinya, kayak mungkin dia mau pelatihan ke sapi perah atau ke pelatihannya ke belajar olahan kopi atau ke pelatihan belajar merah apa itu kambing dan lain sebagainya. Jadi paket wisatanya kita masih sebatas edukasi. Kalau kita destinasi wisata belum ada, tapi yang jelas kita masih diproses untuk paket sekitar 2 bulan lagi dikunjungi di Segunung. Nah, di segunung.com. Hmm. Segunung.com 2 bulan lagi sudah siap kayak gitu. Ya, segunung.com saya lihat websitenya sudah ada, mulai diupdate informasinya, dan keren sih teman-teman. Siap. Coba cari destinasi wisata di Jombang ya misalnya, yang punya website salah satunya adalah Segunung ya. Segunung.com ya. Ya, segunung.com. Oh, jadi teman-teman kalau mau ke sana tanya paket, ada. Paketnya itu bisa custom ya. Mau belajar apa? Merah susu, ke kebun atau mungkin jelajah alam ya, ke sumber air. Semuanya boleh, silakan Ya. dihubungi dulu ya, narah hubung dari teman-teman Segunung. Nah, tadi disebutkan ada menginap. Kalau di sana menginapnya konsepnya homestay gitu ya, berarti. Kayak karena kita uh,
wisata kita basisnya masyarakat, dan untuk homestay kita pun rumah warga. Jadi rumah warga yang siap, kita disediakan 1 atau 2 kamar untuk tamu, dan sesekali setiap kali ada tamu yang butuh penginapan dan lain sebagainya, kita tawarkan. Ini ada penginapan yang istilahnya jadi satu sama tuan rumahnya, atau milih penginapan yang pribadi untuk keluarga. Jadi kita punya, tapi belum banyak sih. Tapi untuk homestay yang kelasnya bersama keluarga, itu ada, kita punya kurang lebih ada 10 rumah lah, 10 rumah sudah mulai siap untuk menerima tamu. Tapi kalau untuk rumah seperti homestay kayak villa atau apa, kita nggak punya villa, jadi paling nggak ada rumah yang bisa ditempati, kita punya 2 rumah. Iya. Nah, kalau untuk orang-orang kota, biasanya kok ke desa tuh lebih suka homestay, teman-teman. Kenapa? Karena tadi ada keluarganya, ada induk semangnya, bisa melihat ya aktivitas tuan rumahnya nih ngapain gitu ya. Mungkin dari pagi sampai malam, dan boleh juga ikutan gitu. Kalau misalnya yang punya rumah lagi masak, boleh boleh kan ikutan masak. Biasanya di homestay lain juga seperti itu. Ya kalau pengalamannya sudah memang kayak gitu, kayak yang Mas omongkan. Jadi ada tamu satu keluarga, mulai dari ya satu keluarga sama anaknya, dia memang pingin refreshing, pingin merasakan kehidupan kampung segunung. Jadi mulai kebiasaan malamnya kayak apa, paginya ikut ya yang tuan rumahnya, dia ikut ke kebun atau ikut ke kandang sapi, ikut merah, dan itu apa ya, untuk tanggapan beliau wisatawan itu sangat asik, dan memang unik, warga segunung unik. Di samping kalau pagi jalan di desa atau di kampung gitu, dengan sapaan warga yang ramah dan sebagainya, itu tidak ditemui di tempatnya, cuman ada di segunung. Itu penilaian beliau sih, saya juga berterima kasih sih. Oke. Nah, tadi ada wisatawan, maaf, ada domestik, ada juga mancanegara. Pernah dikunjungi turis asing nggak, Cak Supii? Dan kalau misalnya belum, gimana mempersiapkan? Siapa tahu suatu saat ada turis asing ke situ. Kalau kita turis asing, kebetulan kemarin waktu ada event besar kayak ngopi gratis 2020 cangkir, kita adakan waktu itu dari Belgia ya. Dari Belgia ada turis yang ikut merasakan kopi segunung, dan alhamdulillah meskipun saya sendiri nggak tahu ngomongnya, yang jelas dia jebol-jebol gini, tandanya dia itu sangat suka dengan segunung. Ya kayak gitu aja respon. Jadi kita kasih makanan kayak nasi jagung. Dia kayaknya apa sih? Asing aja sih, asing sama makanannya. Tapi setelah dirasakan, dia ya masih nambah-nambah gitu, asik. Katanya jebol-jebol juga gitu. Berarti enak masak makanan kita. Ya simpel aja sih saya memberi penilaian. Iya, betul, betul. Ya, betul. Aku kira dulu misalnya di Bali itu kan sekarang destinasi wisata salah satu yang paling populer di Indonesia ya. Dulu awal-awal merintis juga aku yakin gitu, orang belum terlalu bisa komunikasi dalam bahasa asing, pakai bahasa isyarat, tapi yang penting orangnya ramah gitu ya, sangat welcome, Iya, iya. sama turisnya orang seneng gitu ya, dan merasa diterima dengan baik. Kadang kalau kita jalan-jalan kan senengnya itu orang yang di situ ya, misalnya petugasnya atau stafnya atau orang lokalnya ramah. Yang kalau kita ke sana merasa kayak di rumah sendiri, kalau kita ke sana udah kayak berasa teman gitu ya, walaupun baru ketemu. Iya, iya, iya. Oke, ini sudah mau akhir-akhir. Alhamdulillah. Dalam, G? Alhamdulillah di sini kayak anak-anak itu mulai belajar bahasa Inggrisnya itu, ya paling nggak dasar-dasarnya mulai dikenalkan. Ada sih anak-anak sini yang kebetulan punya istilahnya keahlian, atau paling enggak dia itu bisa bahasa Inggris, dan mempelajari adik-adiknya. Ya paling enggak kita untuk kedepannya 1 atau 2 orang kita harus memang punya sebagai apa itu, guide di segunung, atau paling enggak agar kalau ada tamu asing kita nggak kerepotan, paling enggak penerjemah lah. Ya paling enggak penerjemah yang lokal sini, kita kayak gitu. Ya, ya, siap. Oke, ini jelang akhir dari sesi live chit-chat kita ya, Jan Dombang dengan Cak Supii.
Ketua Kampung Adat Segunung. Saya masih ada mungkin sekitar 3 pertanyaan penutup, Cak Supi. Seru sekali ngobrolnya, saya sangat senang sekali. Eh, Terakhir saya ke sana berapa bulan lalu, saya lewat jembatan ya, jembatan yang ada tanaman apa bunga melati melati Belanda ya, betul ya. Oh, lorong bunga, ya ya. Ah, Lorong bunga itu tepat di masuk kampung adat, sudah di kawasan kampung adat itu. Iya. ah. Dan wisatawan boleh beli bunganya. Ada bunga yang bisa dibeli oleh-oleh. Ada sih, cuman bibitnya. Kalau Nah, kita tanam dan eh, bibitnya pun kita sediakan, barangkali ada warga yang minat atau istilah wisatawan yang tertarik sama bunga, kita ada bibit untuk dibawa pulang untuk oleh-oleh. siap. Oke, 3 pertanyaan terakhir. Apa rencana ke depan? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit banyak ya, rencana ke depan dari Kampung Adat Segunung. Tadi mungkin terkait fasilitas fisik, infrastruktur atau sarana prasarana, atau terkait masyarakatnya. Monggo, Cak Supi. Ya, harapan kita sih ke depannya warga Segunung khususnya dan sekitarnya itu paling enggak dengan adanya wisata kita itu bisa mandiri dalam hal ini apa ya potensi-potensi yang ada khususnya di Segunung dengan kita membuat sebuah wisata kita akan tahu dan meskipun kita nggak tahu kalau dari wisatawan itu pasti akan mengasih tahu bahwa Segunung itu sangat luar biasa potensinya. Jadi harapan kita dengan banyaknya wisatawan yang tadi sudah saya jelaskan, banyaknya tempat-tempat wisata itu bukan saingan kita, malah itu sebagai penyupport kita. Jadi harapan kita masyarakat itu supaya siap dengan adanya wisata, masyarakat bisa membaca peluang dan dengan membaca peluang paling nggak income atau nggak penghasilan dari warga itu bisa meningkat tanpa harus istilahnya susah payah harus kerja ke luar kota atau kerja ke luar daerah. Paling enggak kekayaan alam atau istilahnya usaha wisata yang biasanya masyarakat ini bisa dirasakan masyarakat dengan kreativitas masyarakat itu sendiri. Oke, ya semoga ini ya harapan dan juga rencananya bisa terwujud gitu. Kadang dan konsisten, saya yakin bukan sesuatu yang mudah ya, Cak Supi. Tapi kalau lihat 3 tahun ini sudah kemajuannya luar biasa sekali. Dan ya karena Cak Supi dan timnya konsisten, gitu ya, kerja keras terus, akhirnya bisa sampai sekarang segunung ini. Tadi ya teman-teman, aku Alhamdulillah. baru 2 hari lalu lihat Segunung punya website dan keren. Setidaknya ada website tuh udah keren banget. Oh ini pakai teknologi nih desanya nih. Oke, Niki Ya, pertanyaan terakhir. Tadi disebutkan kolaborasi, kemudian sinergi ya satu sama lain dengan pemangku kepentingan yang lain di pariwisata. Nah harapannya nih Cak Supi, kalau tadi untuk warga Segunung, kalau sekarang untuk pihak lain di luar Segunung, eh, dalam mendukung atau membantu pengembangan kampung ada di sana, bagaimana? ya sebenarnya kalau sebelum bisa, saya yakin setiap daerah pasti punya potensi dan punya keunikan masing-masing. Jadi harapan kita Segunung itu menjadi pemicu atau istilahnya paling tidak itu bisa bisa menjadi contoh, bukan contoh sih, paling enggak terlalu tinggi. Jadi paling enggak bisa memicu semangat teman-teman lainnya dalam hal membentuk wisata. Siapapun bisa, saya yakin. Apapun keadaan lingkungannya masing-masing, saya yakin dan pasti itu bisa. Asalkan kita bisa mengondisikan warga, bisa mengompakkan teman-teman, dan yang jelas kita itu harus sering-sering komunikasi sama teman, sering ngomong-ngomong, cangkruk, dan lain sebagainya. Cangkruan itu sangat penting, ternyata sangat penting. Jadi untuk mengembangkan suatu lingkungan, kalau kita pikir sendiri itu repot. Tapi kalau kita banyak teman, paling enggak ada beberapa teman yang mendukung, eh, paling enggak ada seperti janduman kayak gini, kita lebih sambung dan setiap setiap teman, setiap individu pasti punya inisiatif untuk memajukan. Saya yakin setiap individu pasti punya keinginan untuk maju dan itu harapan kita dengan adanya kampung adat Segunung itu mudah-mudahan
sekitar Segunung pun bisa, boleh, atau di seluruhnya, paling nggak Jombang lah, Jombang paling nggak itu bisa bisa sama-sama kita apa ya, menyemangati untuk lebih baik lah dalam hal apapun mengenai budaya kita atau lingkungan kita atau ya paling nggak tradisi kita ya, kayak gitu. Menarik sekali. Jadi terima kasih banyak. Tadi saya bilang 30 sampai 40 menit. Betul, ini ceritanya banyak sekali ya teman-teman. Kalau ngobrol sama pegiat apapun lah ya, pariwisata, sosial, lingkungan, ceritanya itu pasti sangat menggugah gitu ya. Termasuk cerita Cak Supii dan teman-teman di Segunung. Awalnya desa biasa, dusun biasa, kemudian ada potensi wisata dimulai 3 tahun lalu dan sekarang sudah menerima wisatawan gitu ya, dan kedepannya akan memberikan layanan pariwisata yang lebih baik lagi. Semoga rencananya Cak Supi dan harapannya baik untuk warga Segunung maupun tadi ya para pihak pendukung yang terkait pariwisata bisa ini ya terlaksana gitu ya. Kadang alon-alon yang pasti kelakon gitu ya. Syukur-syukur kalau kelakonnya lebih Ya, cepat. ya. Syukur-syukur kelakonnya lebih cepat gitu ya. Iya, Cak Iya, Priyo, iya, iya. Segunung banyak cerita. Saya terima kasih banyak Cak Supii dan tim yang ini ya mendukung acara Instagram Chit Chat Jadoman ini. Semoga sehat selalu gitu ya. Dan kalau nanti ada kesempatan bisa Amin, ke amin. sana, nanti Kulo atau tim Jombang bisa Amin, mampir amin. lebih lanjut. Siap, kita tunggu tim Jombangan, kita tunggu di Ya, Segunung. siap. Oke, terima kasih banyak Cak Supii. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Oke. Ya, teman-teman semuanya, saya akan tutup. Jadi, tadi adalah jandoman kita dengan Cak Supii, Ketua Kampung Adat Segunung. Keren sekali ya ceritanya. Dan ini adalah edisi ketiga. Nah, bulan depan kita belum menentukan sebenarnya temanya apa. Jadi, kalau teman-teman punya tema, kira-kira ada nggak tokoh atau pegiat lah ya, orang Jombang, mau yang tinggal di Jombang atau di luar Jombang yang kira-kira inspiratif, punya cerita gitu ya, untuk dibagikan kepada teman-teman semuanya, orang-orang Jombang, silakan untuk kontak kami. Dan kami akan coba kontak beliau, siapa tahu beliau berkenan untuk diajak ngobrol dalam acara Jandoman ini. Nah, terkait pariwisata, Jombang punya banyak sekali potensi. Tadi mulai alam, seni, budaya, sejarah, kuliner, dan minat khusus lainnya. Dan memang kalau teman-teman dengar berita ya yang suka pariwisata, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu makin menggalakkan namanya istilahnya quality tourism atau pariwisata yang berkualitas. Apa itu pariwisata yang berkualitas? Jadi kalau orang datang ke destinasi wisata, nggak cuma datang foto upload di media sosial kemudian pulang, tetapi datang, belajar, didokumentasikan gitu ya, dan dibagikan kepada orang lain. Nah, Kampung Adat Segunung adalah tempat yang menurutku pariwisatanya memang berkualitas. Tadi teman-teman kalau ke sana tidak ada tiket masuk, tetapi kalau bisa bawa bawa apa uang saku biar bisa belanja gitu ya produk di sana untuk oleh-oleh. Di sana bisa belajar banyak, mulai dari peternakan, ada sapi perah, ada etawa, perkebunan, ada kopi, alam, ada mata air gitu ya, ada beberapa, dua yang paling besar, dan juga tentu seni budaya gitu, ada gamelan, tari dan lain-lain. Jadi dengan kesana teman-teman bisa mendukung terwujudnya pariwisata berkelanjutan dan juga berkualitas, khususnya di Segunung, Wonosalam atau Jombang gitu. Nah, akhir kata saya dengan Johar, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah ikut. Tadi ada juga yang bertanya, iya Mbak Nisa, Segunung masa depan dunia. Ya, kalau desanya kompak gitu ya, warganya rukun, saling bahu membahu membangun masa depan Indonesia dan dunia gitu ya. Desa kan Indonesia muncul dari desa itu, desa-desa berkembang jadi kota dan lain-lain. Gitu. Mohon maaf apabila ada salah kata gitu ya. Saya tutup. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat. Terima kasih semuanya.